Kali ini kita akan membahas atau menganalisis perkembangan model atom untuk memahami struktur atom itu sendiri. Sejarah perkembangan atom dimulai dari model atom Dalton, kemudian dilanjutkan oleh Thomson, dilanjutkan lagi oleh Ernest Rutherford, kemudian Niels Bohr, dan terakhir mekanika kuantum yang dianggap sebagai teori atom modern. Model atom Dalton. Teori yang dikembangkan oleh Dalton itu menganggap atom itu seperti bola pejal. Kalau pernah melihat tolak peluru, ya, Dalton menganggap atom itu seperti tolak peluru dalam bentuk bola pejal. Ya. Dan menurut Dalton, atom itu tidak bisa dibagi. Dalam artian atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat. Sehingga menurut Dalton, atom itu tidak akan pernah bisa dibagi lagi. Lalu, Dalton berasumsi bahwa atom itu berikatan dengan atom lain, membentuk senyawa dengan perbandingan tetap. Artinya, ketika atom-atom itu bergabung dan membentuk satu senyawa, maka atom-atom tersebut memiliki perbandingan yang tetap. Lalu Dalton juga mengatakan bahwa atom itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini ada saya gambarkan model atom Dalton seperti bola. Dari teori Dalton ini ada sesuatu yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam teorinya Dalton sama sekali tidak menjelaskan tentang adanya gejala listrik pada atom. Lalu dalam kenyataannya, ternyata di dalam atom itu sendiri ada penyusun atomnya. Berarti atom itu bukan bagian terkecil dari suatu benda. Namun ada yang menjadi kelebihan dari teori atom Dalton ini, ketika dia mengatakan bahwa atom itu ketika bergabung dengan atom lain dan membentuk senyawa memiliki perbandingan yang tetap. Nah, teori ini sama dengan hukum perbandingan tetap. Lalu, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan sangat erat kaitannya dengan hukum kekekalan massa. Bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, apa menjadi kelebihan atom Dalton ini? Itulah kita gunakan sampai sekarang. Dan menjadi kekurangan daripada Dalton itu disempurnakan oleh J.J. Thomson. Karena Dalton tidak mampu mengemukakan tentang gejala listrik pada atom dan tidak mampu menjelaskan tentang partikel penyusun atom, maka Thomson mencoba melakukan sebuah eksperimen dan ternyata Thomson menemukan bahwa atom itu seperti roti kismis. Thomson menganggap bahwa atom itu bermuatan positif dan elektron tersebar secara merata dan bermuatan negatif. Salah satu keunggulan daripada Thomson ini adalah bahwa Thomson mampu menjelaskan adanya gejala listrik pada atom. Dengan kemampuan Thomson mengatakan bahwa atom itu bermuatan positif dan elektron itu bermuatan negatif. Dan Thomson berhasil memperbaiki teori atom Dalton bahwasanya ada yang lebih kecil lagi daripada atom.
yang terdapat di dalam atom itu sendiri. Thomson secara jelas mengatakan elektron itu bermuatan negatif. Tapi ketika dia mengatakan atom itu bermuatan positif, timbul pertanyaan, bagian mananya atom itu yang bermuatan positif? Karena tidak mungkin semua atom itu bermuatan positif, sebab ada elektron yang tersebar secara merata menurut teori Thomson. Nah, itulah yang tidak mampu dijawab oleh Thomson. Sehingga teori Thomson ini diperbaiki teori berikutnya. Kurangan dari teori atom Thomson coba diperbaiki oleh teori atom Rutherford. Kelebihan daripada Rutherford ini karena dia orang pertama yang mengatakan bahwa inti atom itulah yang bermuatan positif. Dan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Rutherford mengatakan atom itu sebenarnya netral. Kenapa dia katakan netral? Karena muatan positif berbanding sama dengan muatan negatif. Sehingga atom itu bermuatan netral. Nah, ini salah satu penemuan terbesar oleh Rutherford karena dia orang pertama yang menemukan bahwa inti atom itu yang bermuatan positif. Masih berkaitan dengan teori atom Rutherford. Dalam teori fisika klasik mengatakan bahwa benda yang bergerak mengeluarkan energi. Ketika dia mengeluarkan energi berarti suatu saat dia akan kehabisan energi. Kalau kita kaitkan dengan teori Rutherford yang mengatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom, maka berdasarkan teori fisika klasik ini, elektron itu harus mengeluarkan energi. Ketika elektron mengeluarkan energi, berarti suatu saat elektron itu akan kehabisan energi. Pertanyaannya, mengapa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti atom? Inilah yang tidak mampu dijawab oleh Ernest Rutherford. Setelah Rutherford, maka muncullah teori atom Bohr. Di mana Bohr mengatakan bahwa elektron itu bergerak pada lintasan atau kulit dalam mengelilingi inti atom dengan tingkat energi tertentu. Sehingga menurut Bohr, elektron itu tidak jatuh ke dalam inti atom karena elektron itu berada pada lintasan atau berada pada kulit atom. Dan tiap kulit itu ditandai dengan bilangan bulat atau yang dikenal dengan bilangan kuantum utama. Ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Di mana dari kulit K itu dimulai dari N sampai dengan 1. Ini akan kita bahas nanti pada konfigurasi elektron. Masih menurut Bohr bahwa atom itu tidak memancarkan atau menyerap energi kecuali dia berpindah lintasan. Ketika dia berpindah lintasan ke lintasan lebih tinggi, maka atom itu harus menyerap energi. Energi itu dari mana? Dari tempat elektron yang dia akan tempati. Lalu elektron akan melepaskan energi ketika dia berpindah ke lintasan lebih rendah. Disitulah terjadi serah terima energi. Hanya saja teori atom Bohr ini hanya berlaku untuk atom yang berelektron sedikit atau atom-atom yang berada di golongan utama atau golongan A. Teori ini tidak bisa berlaku untuk golongan-golongan yang berada di golongan transisi. Setelah Bohr, muncullah teori mekanika kuantum yang biasa juga disebut dengan teori atom modern. Menurut mekanika kuantum, bahwa elektron itu sebenarnya tidak dapat dipastikan keberadaannya. Kita tidak bisa menentukan bahwa elektron ada di sini. Itu menurut mekanika kuantum. Lalu, bagaimana cara menemukan elektron? Menurut mekanika kuantum,
bahwa di sekitar inti atom itu terdapat orbital. Di orbital inilah yang boleh jadi ditemukan elektron. Makanya di dalam mekanika kuantum itu ada yang dinamakan teori kebolehjadian. Artinya untuk menemukan elektron boleh jadi kita menemukannya di orbital. Tetapi tidak semua orbital terdapat elektron di dalamnya. Makanya mekanika kuantum mengatakan elektron tidak bisa dipastikan keberadaannya. Yang ada hanya kebolehjadian kita menemukan elektron di dalam suatu orbital. Ibaratnya sebuah kompleks perumahan. Rumah itu boleh jadi ada manusia di dalamnya. Boleh jadi tidak ada. Kadang ada rumah kosong, berarti tidak ada manusia di dalamnya. Ada juga rumah yang berpenghuni. Seperti itulah gambaran elektron. Boleh jadi kita menemukan elektron di dalam sebuah orbital. Lalu elektron itu bersifat partikel. Kenapa dia katakan bersifat partikel? Karena elektron punya massa. Kemudian elektron dikatakan bersifat gelombang. Kenapa dia bersifat gelombang? Karena dia bergerak. Dalam orbital itu, mengikuti orbital itu bergerak seperti gelombang. Itulah penyempurnaan dari teori mekanika kuantum yang saat ini disebut sebagai teori atom modern. Demikianlah insan-insan cerdas di seluruh tanah air. Saya hanya bisa berbagi sedikit, dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemula yang baru mengenal tentang struktur atom. Semoga di lain waktu, lain kesempatan, kami bisa berbagi lagi kelanjutan daripada struktur atom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.